channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 356 ekspresi asisten ketua sangat senang dan tidak berani menunda satu saat pun. Namun, bukan berarti Cameron tidak memiliki masalah. Kami menemukan bahwa mereka menghadapi risiko yang sangat tinggi untuk terlibat dengan hutang yang sangat besar. Pertama-tama, masing-masing supermarket mereka menutup akun siklus mereka dengan pemasok mereka setiap 6 bulan, yang 4 bulan lebih lama dari standar dibandingkan dengan bisnis lain dari industri yang sama. Perubahan periode setiap siklus menjadi setengah tahun masih dalam proses persetujuan publik. Mengenai hal ini, karena volume penjualan mereka yang besar dan kemampuan yang kuat untuk melakukan penjualan, semua pemasok hanya bisa mengikutinya. Setiap setengah tahun, mereka harus mengeluarkan setidaknya 2 miliar untuk pembayaran. Menurut penyelidikan kami, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan pembayaran setelah setengah bulan, paling banyak. Jasper mengetuk dokumen sambil mendengarkan dan berkata, "Kau mengatakan bahwa saat ini, aset di akun Cameron sebenarnya tidak cukup untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Bahkan setelah memperhitungkan semua pendapatan dari semua supermarket untuk setengah bulan mendatang, mereka hampir tidak bisa mengelolanya." Asisten ketua mengangguk dan berkata, "Pada dasarnya itu saja. Juga, mereka mendapat pinjaman 600 juta dari bank komersial, yang mereka miliki 3 tahun untuk membayar kembali. Mulai tahun depan akan menjadi masa terakhir mereka untuk membayar kembali sisa jumlah yaitu 220 juta termasuk bunga." Menurut data dari penyelidikan, Cameron juga memiliki hutang yang sangat serius dari pinjaman pribadi yang mereka ambil. Jumlahnya masih dalam penyelidikan, tapi bisa dipastikan lebih dari 800 juta, yang merupakan beban yang sangat berat. Perusahaan yang memiliki market value 4 miliar ternyata memiliki utang sebesar 1,4 miliar, dan dari jumlah tersebut, setidaknya 800 juta diambil dari pinjaman swasta dengan bunga tinggi. "Sebastian benar-benar pemberani," kata Jasper dengan tenang. "Awalnya, Cameron hanyalah sebuah perusahaan besar dengan kemampuan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan, tetapi masalah utama dengan perusahaan terletak pada orang bernama Sebastian. Dia seorang penjudi. Dia terkenal sebagai bos yang kurang ajar di kota All. Dia pergi ke kota All sebulan sekali. Setiap perjalanan yang dia lakukan, dia menang atau kalah miliaran dolar." Alis Jasper sedikit terangkat, dan dia melingkari kata berjudi di lembar informasi. "Aku ingat dia memiliki seseorang yang mendukungnya di ibu kota Swallow. Apakah kau berhasil mencarinya?" tanya Jasper dengan tenang. 10 tahun yang lalu, selama pertempuran antara Dawson dan Sebastian, seseorang dari tebu kota Swallow menawarkan bantuan kepada Sebastian dengan memberikan dana pada jam ke-11. Jasper pasti akan memasukkan poin itu juga. "Aku sudah memeriksanya." Asisten ketua tidak mengecewakan Jasper dan berkata dengan suara rendah, "Itu disebutkan di halaman terakhir." Jasper segera membalik ke halaman terakhir dokumen itu. Dia melihat isinya dan ekspresi yang tidak diharapkan siapapun akan terpampang di wajah Jasper. "Keluarga Combe. Hendrik Combe." Asisten ketua mengangguk dan berkata, "Hendrik dan Sebastian memiliki hubungan yang tidak diketahui siapapun. Mereka adalah saudara ipar. Istri Sebastian dan istri Hendrik adalah saudara kandung. Juga, keponakan Sebastian, Hector, yang memperkenalkannya ke kota All. Mereka berdua tidak hanya berbagi hubungan keponakan paman yang sederhana tetapi mereka juga teman judi. Atau semacamnya, bagaimana anak nakal dari desa bisa tahu tentang tempat-tempat seperti kota All?" Setelah lebih dari 10 menit, asisten ketua meninggalkan kamar hotel dengan sopan. Setelah menutup pintu dengan hati-hati, dia meninggalkan tempat itu dengan gembira. Di suite, Jasper secara bertahap menyipitkan matanya dan memutar nomor Hector. Setelah setengah jam, Hector, dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan Jacob perlahan berjalan ke pintu masuk kamar hotel. "Kakak, Jasper mencari kita, tapi apa alasan di baliknya? Bukankah kita sudah menyelesaikan dendam di antara kita? Bahkan Eric Turner tergencet olehnya. Aku mendengar bahwa Brett Turner yang muncul pada akhirnya dan membayar kompensasi besar kepada Jasper. Baru setelah itu masalah diselesaikan. Aku benar-benar takut padanya sekarang," kata Hector dengan wajah berkaca-kaca. Jacob tenang dan berkata, "Kaulah yang dia telepon. Bagaimana aku bisa tahu ketika kau bahkan tidak tahu alasannya? Pokoknya, mari kita masuk."
Ingat, kita harus berperilaku baik anti. Jangan memanggilnya dengan namanya. Zhao harus menyapanya sebagai Tuan Lain. Ketika kedua bersaudara itu sedang berbicara, terdengar suara pintu kamar hotel yang diketuk. Bab 357 Julian membuka pintu dan Kombe bersaudara membungkuk pada Julian dengan wajah tersenyum. Sebagai generasi kedua dari keluarga kaya, mereka sangat menyadari bahwa mudah untuk bertemu dengan Tuan tetapi asisten di samping Tuan akan sulit untuk dihadapi. Jika mereka menyinggung Julian, pengawal Jasper ini dapat dengan mudah berbicara buruk tentang mereka di depan Jasper dari waktu ke waktu. Itu akan menjadi kasus terburuk yang akan mereka sesali. Masuklah, Tuan Lain sudah menunggu kalian. Julian mengatakannya dengan tenang dan tidak mengganggu mereka berdua. Hector dan Jacob tidak berani membuang waktu sedetik pun dan berlari ke ruang tunggu. Mereka berdiri dengan sopan di depan Jasper dan bertanya, "Senang bertemu denganmu, Tuan Lain." Jasper berbalik dan melihat kedua bersaudara itu. "Aku belum melihat mereka dalam beberapa hari. Mereka tampaknya tidak berbeda tetapi sikap mereka telah berubah secara drastis. Mereka tiba-tiba memiliki keinginan untuk hidup sekarang. Apakah kalian begitu takut padaku?" kata Jasper main-main. Hector tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Lain, kami sedikit takut." Hector juga menambahkan dengan lebih baik, "Sebelumnya, kami bersaudara, terutama aku, tidak mengetahui kedudukan kami dan menyinggungmu, Tuan Lain. Untungnya, Tuan Lain cukup murah hati untuk memaafkan kami dan membebaskan kami. Sekarang kami bertemu denganmu lagi, kami merasa sedikit takut." Jasper tersenyum namun tidak meragukan ketulusan kedua bersaudara itu. "Betul sekali. Sebagai anak-anak dari keluarga kaya, kalian memiliki target yang ditetapkan tinggi dan mampu menginjak-injak orang lain dengan otoritas latar belakang keluarga kalian, tetapi juga karena ini kalian akan merasa lebih takut daripada orang biasa. Kalian bahkan akan dapat melihat segala sesuatu dengan lebih baik. Aku punya sedikit permintaan untuk diminta dari kalian berdua. Aku percaya kalian akan bisa menyelesaikannya dengan benar." Setelah mendengarkan komentar Jasper, baik Hector maupun Jacob merasa senang sekaligus sedih. Mereka senang karena mereka bisa mendapatkan sisi baik Jasper. Terlepas dari konsekuensi untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka, itu pasti hal yang baik. Pada saat yang sama, mereka sedih karena Jasper telah meminta mereka untuk membantunya. Terlepas dari seberapa kecil bantuannya, aku tidak berpikir itu akan benar-benar bantuan kecil. Mengingat kemampuan Jasper, mereka tidak lagi berani curiga padanya itu seperti yang dikatakan Jasper. Mereka akan lebih taut pada tokoh-tokoh terkemuka seperti Jasper daripada orang kebanyakan karena mereka sangat menyadari otoritas yang dimiliki oleh orang-orang seperti Jasper. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan Kombe bersaudara. Hector dan saudaranya merasa cemas. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Jacob sebagai kakak yang memimpin dan berbicara. "Tolong sebutkan permintaanmu, Tuan Lain. Selama itu dalam kemampuan kami bersaudara pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu." Jasper duduk di sofa dan menunjuk ke arah sebaliknya, memberi isyarat kepada Hector dan Jacob untuk duduk. Jasper bertanya sambil menatap Hector, "Apakah kalian tahu cara berjudi?" Hector tercengang. Tanpa sadar, dia mengangguk. "Aku tahu sedikit tentang permainan itu. Apakah kau tahu cara mengatur acara perjudian?" tanya Jasper. Hector bereaksi terhadap kata-katanya. Jasper ingin dia membuat acara perjudian untuk menjebak orang lain. Mengenai masalah mengatur orang lain, selama seseorang telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berjudi, mereka akan menyadarinya juga. Selama itu melibatkan perjudian, pasti akan ada pengaturan. Itu semua tergantung pada seberapa besar taruhan dan taktik bangkir. "Aku bersedia," Hector berkata dengan kejam dengan gigi terkatup. Jasper menjentikkan jarinya dan Julian berjalan mendekat sambil menunjukkan salinan dokumen. Dari dokumen, dia mengeluarkan selembar informasi dan melemparkannya ke meja kopi di tengah. Ketiga orang itu. Lembar informasi itu adalah biodata Sebastian dengan fotonya di atasnya. Saat melirik nama dan foto Sebastian, pupil Jacob dan Hector langsung menyusut. "Pamanmu akan menjadi target pengaturan kali ini," kata Jasper dengan tenang. Mendengar Jasper menunjukkan hubungan mereka membuat Hector menjawab dengan senyuran pahit, "Tuan Lain, aku ingin tahu apa yang telah dilakukan pamanku dengan menyinggungmu. Bisakah aku meminta maaf kepadamu atas namanya?"
Jasper mengangkat tangannya untuk menghentikan Hector berbicara dan menjawab dengan tenang, ini bukan masalah aku tersinggung. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan balas dendam, yang melibatkan nyawa seseorang. Kalian tidak bisa menjadi perantara untuk ini. Hal yang sama berlaku untuk ayahmu, Hendrik Combe. Mendengar komentar tersebut membuat Hector dan Jacob saling berpandangan. Keduanya merasakan hawa dingin merayapi tulang punggung mereka, sampai ke kedalaman jiwa mereka. Bab 358, dari yang aku tahu, hubungan antara kalian tidak begitu baik, kan? Kata Jasper dengan tenang. Sudut mata Hector berkedut, dan dia berkata dengan senyum kering, "Yah, kami memang bertengkar hebat 2 tahun lalu, dan itu berakhir dengan hasil yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimanapun juga, sebagai seseorang dari generasi muda seperti kita, menjadi begitu kalkulatif dengan senior kita sendiri tampaknya agak. Aku tidak akan membuat kalian melakukannya tanpa imbalan apapun. Aku akan memberi kalian 20% saham perusahaan konsultan bisnis Jim. Aku berencana untuk mengembangkan perusahaan itu secara agresif di masa depan, jadi jangan berpikir bahwa 20% saham terlihat sepele. Setelah berkembang di masa depan, itu akan tumbuh menjadi jauh lebih baik daripada produk sepele yang kalian buat." Jasper mengangkat salah satu jarinya, dan setelah dia selesai berkata, dia mengangkat jari kedua. "Setelah kalian menyelesaikan masalah ini, berapapun jumlah kerugian Sebastian dari pengaturan ini, kalian akan mengambil 30% darinya." Setelah mengatakannya, Jasper memandang Hector dan Jacob dengan tenang dengan ekspresi tenang. Hector dan Jacob saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa lagi menolak godaan keuntungan besar. Uang tunai adalah alasan kedua. Jauh lebih berarti bagi mereka untuk dapat memiliki saham di perusahaan Jim. Apa artinya ini? Itu artinya Jasper mau mengajak kita jalan-jalan bersamanya. Terlepas dari itu Jasper atau Henry, dengan 2 makhluk perkasa di sini, Hector dan Jacob akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka akan mendapatkan manfaat setiap kali ada sisa dari mereka. "Tuan Lin, bisakah aku menelepon ayahku?" kata Hector. Jasper mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia bisa pergi untuk menelepon. Hector membungkuk dengan penuh hormat. Kemudian, dia mengajukan keluar ruangan. Setelah beberapa menit, Hector kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Jasper dengan suara yang dalam, "Tuan Lin, kapan kita akan mulai?" Jasper tersenyum dan berdiri, berkata, "Semakin dini semakin baik. Juga, aku mengagumi fakta bahwa kalian tahu apa yang benar untuk dilakukan sekarang. Keluarga Combe pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika ada di tangan kalian berdua." Setelah melihat Combe bersaudara pergi, Jasper datang ke kamar Dawson dan menjelaskan secara singkat seluruh kejadian. "Kau sudah menghubungi Jim?" Mau tak mau dia bertanya setelah mendengar dari Jasper bahwa dia telah berjanji untuk memberikan 20% saham perusahaan Jim kepada Combe bersaudara. Jasper berkata sambil tersenyum, "Ya, aku sudah menghubunginya. Paman Yap sangat puas dengan itu. Kau mungkin berpikir bahwa dia kalah karena 20% saham, tetapi di masa depan, itu akan dijamin sebagai asuransi di ibu kota. Keluarga Combe tidak akan pernah membiarkan dia menjadi pihak yang kalah. Kau benar. Lagi pula, kau tidak akan punya waktu untuk mengawasinya. Rencana ini mungkin berhasil," kata Dawson sambil menganggukkan kepalanya. Dawson memuji dan menatap Jasper sambil menambahkan, "Kau sudah paham." "Aku lega," Jasper berkata dengan tenang, "seseorang harus fleksibel dalam menggunakan taktik. Ada banyak cara untuk melawan seseorang seperti Sebastian. Tetapi untuk mencapai efek terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya, aku hanya perlu menggunakan metode yang dia tidak bisa lihat akan datang." Di hotel lain, Sebastian dengan panik memanggil bawahannya di perusahaannya. "Cepat dan buat rencana untukku. Aku ingin mengambil alih pasar milik bajingan itu, Dawson Suler. Aku tidak peduli berapa harga yang harus aku bayar. Dalam waktu setengah tahun, aku ingin Suler Group bangkrut. Hubungi semua sumber daya kita. Kita harus menghancurkan rute pasokan Suler Group. Pemasok manapun yang berani memasok ke supermarket Suler Group akan melawan Cameron." Setelah meletakkan teleponnya, Sebastian melonggarkan dasinya. Wajahnya menunjukkan senyum menakutkan. "Dawson Suler, kau 100 tahun tertinggal untuk menantangku. Juga bocah bernama Jasper itu. Kalian berdua bajingan, aku akan melihat kapan kalian akan berlutut di depanku dan memohon padaku." Secara kebetulan pada saat itu, teleponnya berdering.
Setelah melihat panggilan masuk, senyum terpampang di wajah Sebastian. Nada suaranya juga sangat lembut. "Oh Hector, apakah kau mencariku untuk pergi ke kota Ol bersamamu? Aku agak sibuk 2 hari ini." "Paman, aku tahu kau sangat sibuk, tetapi aku punya tempat untuk bermain di ibu kota Swallow. Mereka semua adalah bos besar dan mereka bertaruh dalam jumlah yang sangat besar. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk bergabung." Bab 359. Mata Sebastian berbinar setelah mendengar komentar Hector. Dia tidak berjudi semua karena konferensi dan masalah melawan Dawson. Dia sudah gatal untuk bertaruh sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Meskipun dia memiliki kecanduan judi yang serius, dia masih dianggap cukup rasional. Itu tidak terdengar seperti ide yang bagus dengan semua orang di sana menjadi orang asing. Nada bicara Sebastian sedikit ragu-ragu. Dia bukan orang bodoh yang baru saja memasuki masyarakat. Dia sadar bahwa bahkan anggota keluarga juga akan berakhir bertengkar ketika harus berjudi. Karena itu, dia pikir dia harus lebih berhati-hati saat berjudi dengan orang asing. Hector berkata sambil tersenyum, "Paman, kami semua sudah sangat saling mengenal. Kami akan main di vilaku di pinggiran. Ini sangat aman. Hanya saja kami kekurangan pemain. Itu sebabnya aku ingin tahu apakah kau tertarik. Jika tidak, tidak apa-apa." Mendengarnya membuat keraguan di hati Sebastian menghilang. Dia dengan cepat menjawab, "Aku tertarik." Pukul 7 malam pada hari itu, Sebastian tiba di villa dengan mobil yang dikirim Hector dengan 1 juta uang tunai. "Paman, hanya 1 juta. Tidakkah kau akan mempermalukan dirimu sendiri di sini?" Hector menyapa Sebastian di pintu masuk villa. Dia melihat kotak di tangannya dan berkata dengan jijik. Sebastian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini hanya untuk bersenang-senang. Aku tidak berencana untuk berjudi dengan jumlah yang besar. Aku akan pulang jika aku kehilangan semuanya." Hector terkekeh dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kakakku juga ada di dalam. Ayo masuk, semua orang telah tiba." Hector tersenyum dingin ketika melihat sosok belakang Sebastian yang masuk melalui pintu dengan penuh semangat. Sebastian masih berhati-hati dengan Hector, dan Hector menyadarinya. Namun, Hector paling tahu sikap seperti apa yang akan dimiliki Hector di meja judi. Kali ini, dia mendapatkan aktor teratas di industri untuk membantunya dengan pengaturan ini dan dia sangat yakin akan hal itu. Mendengar perkenalan itu membuat jantung Sebastian berdebar kencang. Kedua orang ini memiliki kekayaan bersih yang sebanding denganku. Dia kemudian melihat keping yang mereka bawa. Masing-masing dari mereka mulai dengan 5 juta sebagai taruhan minimum. Pada saat itu, Sebastian menyesal membawa begitu sedikit uang tunai dan merasa seolah-olah dia telah kehilangan martabatnya. Hayes mendesak dengan bahasa gaul barat dayanya. "Mari kita mulai karena semua orang telah tiba." Hector juga datang dan mereka berempat duduk di kursi masing-masing dari mereka membawa kotak mereka, membukanya, dan meletakkannya di sisi kaki mereka. Dengan gabungan 4 kotak, ada total 150 juta dana taruhan. Ketika ditumpuk, uang itu ditumpuk menjadi beberapa tumpukan dan menarik perhatian. Hector melambaikan tangannya, dan seorang pria parubaya yang tampak seperti bandar berjalan keluar. Dia bertugas mendistribusikan kartu. Hector bersandar di kursi dan terkikik sambil berkata, "Aturan lama. Kami akan mulai dengan 100.000. Tidak ada batasan untuk menang, dan mereka yang kehilangan segalanya akan mundur. Siapa yang ingin memeriksa kartu dengan bandar?" Jordan segera mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Muda Kombe, kaulah yang mengatur sesi perjudian ini, jadi tentu saja, tidak akan ada masalah dengan itu. Tidak perlu diperiksa." Hector memperhatikan bahwa Hayes dan Sebastian tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Aturan lama, kami akan mengganti kartu setelah setiap 10 putaran. Meskipun semua orang berteman di sini dan tidak ada yang akan saling menipu. Tapi tetap saja, kita harus mengikuti aturan." Setelah berbicara, Hector memberi sinyal kepada bandar untuk membagikan kartu. Jacob duduk di sofa dan meluangkan waktu untuk membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan sesi perjudian terungkap dengan ekspresi tenang. Itu adalah hari berikutnya dan langit sedikit cerah. Villa itu berkabut, dan lantainya penuh dengan cangkir teh dan puntung rokok. Namun, keempat pria itu masih sangat energik.
Hayes jengkel dan mendorong kartu-kartu di tangannya. Dia berkata dengan tidak memuaskan, "Apa-apaan ini? Aku sangat tidak beruntung hari ini." 3 pemain kalah dari 1 pemain. Ekspresi Hector dan Jordan tampak mengerikan. Hanya Sebastian yang tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, kotak-kotak di samping kaki ketiga pria itu kosong kecuali milik Sebastian. Bundel uang tunai tidak bisa masuk ke dalam kotaknya dan berserakan seluruh lantai di samping kakinya. Dia telah memenangkan uang tunai 16 juta. Sebastian tidak menyangka dirinya seberuntung ini. Malam itu, dia mendapatkan kartu apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia kadang-kadang mendapat poin lebih sedikit, itu bisa jadi lawannya memiliki poin lebih sedikit darinya, atau mereka tidak berani bertaruh dengannya dan segera kehilangan putaran itu. Ya ampun, aku beruntung hari ini. Sudah lama sejak aku bersenang-senang berjudi. Sebastian memiliki ekspresi yang menyenangkan dan tampak segar. Yah, kita kehilangan segalanya. Bagaimana kalau kita akhiri hari ini? Hector berkata dengan tenang. Jordan bangkit dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, akhiri. Aku sudah lama merasa mengantuk. Lain kali, aku pasti akan menang melawanmu. Sebastian juga bangkit dan tersenyum. Dia berkata, kau selalu diterima. Saat mereka berbicara, sesi perjudian berakhir. Di pintu masuk, mobil Hayes dan Jordan sudah pergi. Hector sedikit iri ketika dia melihat Sebastian memerintahkan sopirnya untuk memindahkan uang. Dia berkata, "Paman, kau benar-benar beruntung." Sebastian tersenyum bangga dan berkata, kedua orang bodoh itu bahkan tidak tahu cara bermain. Meskipun aku hanya memiliki beberapa poin, mereka tetap tidak berani bertaruh denganku. Aku beruntung beberapa kali. Itu semua karena kau hebat dalam hal itu, Paman, kata Hector sambil tersenyum. Pada saat itu, semua uang tunai dipindahkan ke mobil. Sebastian masuk dan menjulurkan kepalanya, berkata kepada Hector, lain kali, ingatlah untuk mengundangku. Tentu, akan dilakukan. Dia berkata dengan tenang, jika kau ingin memancing, jelas kau harus memberi ikan itu umpan. Di sore hari, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan 300 juta lagi. 300 juta ini, Jasper mengeluarkan anak panah di bullseye merah dan melanjutkan dengan tenang, adalah kait untuk membunuh Sebastian. Setelah menutup telepon, Jasper berbalik. Seseorang sudah berdiri di belakangnya dengan sopan, Tuan Lane, kau memerintahkan aku untuk menghubungi perusahaan pinjaman swasta yang meminjamkan uang ke Cameron. Mereka sudah memberi kami balasan. Selama kita bisa membayar 1 juta ke masing-masing perusahaan, mereka akan segera meminta Cameron untuk membayar hutang mereka. Utang itu milik mereka sejak awal. Kami menghabiskan uang untuk membuat mereka menagih hutang mereka di muka. Di dunia ini, tidak ada yang akan menolak tawaran sebesar itu, apalagi para vampir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Jasper duduk di kursi bos dan berkata dengan tenang, beri mereka uang. Begitu mereka menerima uang, mereka harus mengingat apa yang seharusnya mereka lakukan. Bab 360. Pada hari ketiga, Sebastian tanpa sadar melihat ponselnya. Tidak ada pesan baru. Dia merasa sedikit frustasi. Memenangkan uang melalui perjudian bisa membuat ketagihan. Selain itu, kecanduan adalah pengalaman yang sangat indah. Sejak dia memenangkan 15 juta itu selama sesi perjudian sebelumnya, Sebastian menunggu panggilan Hector setiap hari. Namun, dalam 2 hari ini, seolah-olah Hector menghilang. Dia belum menerima kabar apapun darinya. Hal ini membuat Sebastian cemas. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa cukup hebat untuk memenangkan 15 juta dan lebih baik untuk berhenti sekarang karena dia telah mendapatkan jumlah ini dengan mudah. Namun, Sebastian terus berpikir bahwa jika dia terus berjudi, dia akan menang semakin banyak. Terakhir kali, modal yang dia bawa terlalu sedikit, yang membuatnya takut ketika memasang taruhannya. Aku membuatnya tidak bisa merasakan serunya permainan. Saat dia memikirkannya, ponsel Sebastian berdering. Itu dari Hector. Sebastian segera merasa gembira dan dengan cepat menjawab panggilan itu. Paman, Hayes dan Jordan kalah banyak saat bermain judi terakhir kali dan mereka tidak puas dengan hal itu. Mereka telah mengumpulkan sejumlah dana selama beberapa hari ini. Tempat lama yang sama kali ini, dan mereka mengatakan kali ini permainan balas dendam. Tapi kali ini, modal mereka agak terlalu tinggi. Mereka bertekad untuk memenangkan uang mereka kembali.
Apakah kau datang? Sebastian tertawa dengan bangga dan berkata, apakah aku takut pada mereka? Mereka hanya orang-orang yang kalah dariku. Bermain di villa yang sama. Sesi perjudian dimulai, dan permainan memanas. Hanya saja kali ini, Sebastian tidak seberuntung itu. Baru 1 jam sejak dimulainya sesi perjudian dan dia sudah kalah 2 juta. Meskipun itu hanya angka kecil jika dibandingkan dengan 15 juta yang dia menangkan sebelumnya, tetap saja itu awal yang buruk. 8 poin, besar, kata Bandar dengan tenang. Dia merebut semua chip dari Hayes dan Jordan, memberikannya kepada Sebastian. Melihat bahwa dia mampu memenangkan 1 ronde membuat Sebastian menghela napas lega. Dengan hanya 1 putaran, dia telah memenangkan 400.000. Tingkat kegembiraan dalam permainan bisa dilihat. Apa-apaan ini? Ini konyol. Kau bisa memenangkan ini juga. Jordan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak menyenangkan. Di babak sebelumnya, dia hanya mengumpulkan 7 poin. Dia nyaris tidak berhasil tetapi masih kalah dalam 1 putaran. Sebastian terkekeh dan berkata, kau tidak bisa menghentikannya ketika keberuntungan memutuskan untuk datang kepadamu. Sebaiknya jangan terlalu sombong, kata Jordan dengan tatapan dingin. Sesi perjudian berlanjut. Setelah 3 jam, Sebastian tidak hanya memenangkan kembali uang yang telah hilang sebelumnya, tetapi juga menghasilkan lebih dari 10 juta. Hari ini adalah hariku menghasilkan banyak uang. Sebastian tertawa arogan saat dia berhasil melahap semua uangnya. Hayes menggebrak meja dan berkata dengan gigi terkatup, bajingan. Aku tidak percaya aku terus tidak beruntung. Ganti kartu sialan itu. Hector mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, Tuan Lawson, kau tidak bisa melakukan ini. Kami sudah menyetujui aturan untuk mengganti kartu setiap 10 putaran. Ini baru ronde ke-8 dan kau meminta untuk mengganti kartu. Apa kau curiga aku menipumu? Hayes berkata dengan mata memerah, kalian berdua paman dan keponakan. Bagaimana aku bisa yakin bahwa tidak ada tipuan di balik lengan baju kalian? Hector menyipitkan matanya dan menatap Hayes, berkata, Tuan Lawson, kau sebaiknya berbicara berdasarkan kebenaran. Jika kami ingin menjebakmu, kami tidak akan mengungkapkan hubungan kami di awal. Aku memberitahumu tentang hal itu untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Kau seharusnya tidak bermain jika kau tidak mampu untuk kalah. Pada saat itu, Jordan datang untuk mengendalikan situasi. Dia berkata, tolong jangan melakukan kekerasan. Kalian berdua, tolong tenang. Yah, tidak dapat dihindari bahwa kita pasti marah karena kita kehilangan uang selama sesi ini. Bagaimanapun, Tuan Lawson tidak bermaksud seperti itu. Bagaimana dengan ini, Tuan Muda Kombe? Hanya mengubah setumpuk kartu. Tidak ada masalah besar tentang hal itu. Hector mendengus dan berkata, ini akan menjadi satu-satunya pengecualian. Setelah dia berbicara, dia memerintahkan Bandar untuk membuka setumpuk kartu baru yang masih disegel.